Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Afi tentunya di mata pelajaran fisika ya. Hari ini Ibu masih menjelaskan mengenai gelombang ya. Nah, kemarin itu kan kita udah belajar mengenai sifat-sifat gelombang, dan tentunya di awal bab itu kita juga udah belajar mengenai jenis-jenis gelombang ya. Sebelumnya Ibu akan mereview dulu jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang itu kan bisa dilihat, yang pertama berdasarkan arah rambatnya. Nah, berdasarkan arah rambat gelombangnya itu, yang pertama ada gelombang transversal. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus ya. Jadi begini. Wih, nah itu transversal. Nah, kemudian yang kedua ada longitudinal. Longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatnya itu sejajar. Sejajar itu artinya seperti ini aja, ke kanan, ke kiri gitu ya. Itu sejajar. Kalau yang transversal itu begini nih. Wih, gitu ya, tegak lurus ya. Oke, nah itu berdasarkan arah rambatnya. Yang kedua, gelombang itu jenisnya bisa kita lihat berdasarkan mediumnya. Kalau berdasarkan mediumnya, yang pertama itu ada yang namanya gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium atau perantara agar dia dapat merambat. Jadi kalau nggak ada perantara, si gelombang itu tuh nggak bisa merambat ya. Yang kedua, ada gelombang elektromagnetik. Nah, kalau gelombang elektromagnetik, dia itu tidak membutuhkan medium atau getaran untuk bisa merambat. Artinya dia lebih mandiri ya. Jadi nggak ada mediumnya, nggak ada perantaranya, nggak perlu diantar, nggak perlu dijemput kayak jelangkung. Dia tuh udah bisa merambat sendiri gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, gelombang itu jenisnya bisa kita lihat berdasarkan amplitudonya di sini ya. Ibu sudah bulatkan tuh berdasarkan amplitudonya. Nah, berdasarkan amplitudonya itu ada dua. Yang pertama gelombang berjalan, yang kedua gelombang stasioner. Nah, gelombang berjalan. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu sama seperti gelombang transversal bentuknya ya. Jadi, gelombang berjalan sama dengan gelombang transversal. Nah, untuk artinya, arti dari gelombang berjalan itu bisa kalian catat sambil mendengarkan Ibu ya. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap atau tidak berubah di setiap titik yang dilaluinya ya. Nah, apa sih amplitudo itu? Nanti akan Ibu jelaskan ya, sambil menjelaskan setelahnya akan Ibu bahas tentang amplitudo dan besaran-besaran lainnya pada gelombang berjalan. Tapi sebelumnya kita mau review dulu nih, kan tadi Ibu udah bilang gelombang berjalan itu bisa juga kita sebut atau bisa juga sama ya dengan gelombang transversal. Nah, sebelumnya kan kalian udah belajar mengenai besaran-besaran gelombang. Karena Ibu yakin kalian pasti lupa nih, jadi akan Ibu bahas dulu sedikit ya mengenai besaran-besaran gelombang. Oke. Pada umumnya yang pertama itu dari besaran-besaran gelombang itu yang pertama ada frekuensi ya, atau disimbolkan dengan huruf F kecil. Apa sih frekuensi itu? Frekuensi itu adalah banyaknya getaran setiap detik ya kan. Jadi gelombang itu kan adalah getaran ya kan, tapi getarannya merambat, makanya dia disebut gelombang. Tapi gelombang itu identik dengan getaran, tidak bisa dijauhkan ya. Kita nggak bisa menampik bahwa gelombang itu adalah getaran ya. Nah, frekuensi itu banyaknya getaran tiap detik. Misal dalam 1 detik gelombangnya itu bergetar sebanyak 3 kali. Berarti itu adalah frekuensi ya. Terus yang kedua ada periode. Kalau periode itu kebalikannya dari si frekuensi. Periode itu artinya adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam 1 kali getaran. Jadi ketika ada sesuatu yang bergetar, misalnya benda yang bergetar, 1 kali getarannya itu berapa waktu yang dibutuhkan, itu namanya periode. Nah, dari kedua pengertian itu bisa kita tulis sebagai rumus, di mana F itu sama dengan N per T. N itu adalah banyaknya getaran, T-nya itu waktu
ya, T-nya itu waktu yang dibutuhkan. Berarti kalau periode lambangnya T besar, kebalikannya sama F, berarti dia T per N. Ingat aja, periode itu waktu, berarti T-nya yang di atas, N-nya yang di bawah. Sedangkan frekuensi kebalikannya waktu, kebalikannya periode, berarti N yang di atas, T-nya yang di bawah, gitu ya. Oke, yang ketiga ada panjang gelombang. Panjang gelombang itu nih, Ibu udah punya gelombang nih, ya. Gelombangnya itu kayak gini, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, dan ini G. Panjang gelombang itu dihitung dari gelombang yang udah Ibu punya ini tuh, dari A sampai dengan E, itu adalah satu gelombang atau disebut dengan panjang gelombang ya. Jadi syarat dari panjang gelombang itu adalah satu puncak dan satu lembah, atau satu bukit satu lembah, atau dari lembah satu ke lembah lainnya, atau dari puncak satu ke puncak lainnya, ya kan. Ini panjang gelombang nih, satu puncak, satu bukit, satu lembah, atau dari bukit satu ke bukit lainnya, itu adalah satu gelombang atau panjang gelombang, atau lambda biasa disebut ya. Atau panjang gelombang juga dari lembah satu ke lembah berikutnya, misalnya ini ada nih, nah ini dari D ke sini, itu adalah satu panjang gelombang ya. Paham? Ini hanya review aja ya. Terus yang keempat ada cepat rambat gelombang atau V. Cepat rambat gelombang itu rumusnya adalah lambda per T atau panjang gelombang per periode. Nah, karena di sini kita nemu nih yang namanya periode yang katanya dia kebalikan frekuensi, berarti bisa juga kita rumuskan sebagai V sama dengan lambda dikali F ya. Nah, ya di sini juga nih Ibu bisa sebutkan bahwa karena dia kebalikan berarti F itu bisa juga seperti T. Ini juga karena dia kebalikan maka T itu bisa 1 per F gitu ya. Oke, makanya kita masukin ke sini nih, kayak gini jadinya. Terus yang kelima ada kecepatan sudut atau biasa ada juga yang menyebutkan frekuensi sudut ya. Nah, rumusnya itu adalah omega sama dengan 2pi per periode, atau kalau udah ketemu periode yang kebalikan frekuensi bisa kita ubah, berarti omega sama dengan 2pi dikalikan frekuensi gitu ya. Oke, barusan merupakan paparan singkat atau review singkat dari Ibu tentang besaran-besaran gelombang yang sebelumnya sudah kalian pelajari ya. Semoga setelah ini kalian ingat. Nah, sekarang kita langsung ke persamaan dari gelombang berjalan. Oke. Nah, pada gelombang berjalan, persamaan yang pertama itu ada simpangan. Persamaan simpangan. Nah, persamaan simpangannya itu bagaimana sih? Ya, Ibu tulis Y sama dengan A sin omega, A sin omega T plus minus KX ya. Nah, di sini lihat deh Bu ya. Di sini ada plus minus Bu. Plus minusnya itu apa sih? Biasanya kalau ada plus minus itu kan berarti menunjukkan arah ya. Nah, karena ini gelombang, maka menunjukkan arah gelombangnya. Bisa kita lihat plus minus yang di depan. Ibu akan buat gelombang ya. Kalau plus minus yang di depan ini menunjukkan arah asal getarannya ya. Jadi kalau misalnya getarannya yang pertama kali itu ke atas, ini kan ke atas nih, wih, berarti nanti kita pakai yang positif. Tapi kalau misalnya si getarannya itu berasal ke bawah, dari bawah, wih, kayak gini, itu nanti kita pakai tanda depannya yang negatif ya. Jadi kalau atas positif, yang bawah negatif. Terus ada lagi nih Bu, plus minus yang di belakang. Nah, itu gimana Bu? Kalau itu menunjukkan arah rambat gelombangnya ya. Nah, arah rambatnya itu kemana Bu? Kalau misalnya dia ke kanan, kita pakainya yang negatif. Tapi kalau misalnya dia ke kiri, kita pakainya yang positif. Nah, kan biasanya kan kalau kanan identik positif, kiri identik negatif. Tapi kalau ini kebalikannya ya. Jadi kalau misalnya ke kanan nih, ini kan dua-duanya ke kanan. Berarti kita pakainya nanti yang mana? Yang negatif. Tapi kalau misalnya nanti dia kayak gini nih, ke kiri, berarti kita pakainya yang positif. Jadi kita lihat nih arah gelombangnya, baru nanti kita
bisa tahu tandanya apa gitu ya. Oke, nah ini untuk simpangan. Tapi sampai sini kan kalian lihat persamaan, Bu, ini apaan sih, Bu? Ada YA sini, kagak ngerti nih, Bu, ini apa ya kan? Nah, sekarang untuk Y itu adalah simpangannya ya. Nah, sama seperti ini nih simpangan. Berarti yang kita cari kan pasti simpangannya dong, Y. Nah, simpangan itu apa sih? Simpangan itu sendiri memiliki arti ya, titik atau perpindahan dari si getaran gelombangnya ya. Jadi bukan persimpangan jalan, beda ya. Kalau dari gelombang itu merupakan titik perpindahan dari si getaran tersebut gitu ya. Nah, maksudnya titik perpindahannya itu maksudnya gimana sih, Bu? Nah, ini kan gelombang nih. Misal ya, ini gelombang ya. Nah, perpindahannya itu entah itu nanti di sini, entah itu nanti di sini, atau di sini, atau di sini, di sini. Nah, titik-titik perpindahan inilah yang kita cari di persamaan simpangan atau yang disimbolkan dengan Y gitu ya. Pokoknya, nah ini namanya simpangan. Nah, terus Bu, kalau A besarnya ini apa? A besarnya itu adalah amplitudo ya. Nah, tadi kan dikatakan di gelombang berjalan amplitudonya itu tetap atau tidak berubah. Berarti gimana, Bu? Amplitudo itu apa? Amplitudo itu merupakan simpangan terjauh ya. Nah, simpangan terjauh itu yang mana, Bu? Ini, yang titik tertinggi dari gelombang. Ini namanya amplitudo. Berarti, Bu, dari titik satu ke titik lainnya dan ke titik seterusnya, besarnya amplitudo itu tetap dong nilainya. Iya, kalau misalnya di sini amplitudonya 3 meter misalnya, berarti di titik berikutnya amplitudonya tetap 3 meter, di titik berikutnya tetap 3 meter gitu ya. Nah, makanya dinamakan gelombang berjalan ya, karena dia amplitudonya tetap walaupun simpangannya berbeda-beda. Walaupun nanti yang kita cari di sini nih, misalnya titik yang di sini, Bu, simpangan yang kita cari gitu ya. Atau yang kedua kita cari yang di sini, terus kita cari simpangan yang di sini nih, Bu. Nilainya kan pasti beda, tapi amplitudonya tidak berubah, tetap atau sama gitu ya. Oke. Nah, next. Setelah itu, lupa lagi Ibu mau jelasin apaan. Udah ya, jelas ya. Tadi tandanya juga udah Ibu kasih tahu ya. Nah, bisa juga ini ditulis seperti ini, Bu. Plus minus A sin omega. Bisa kita masukin rumus omega apa tuh? 2pi per T. T-nya T periode dikali T ini waktu ya. Beda T kecil sama T besar. Plus minus K. Oh, kalau K itu apa sih, Bu? K itu adalah ketetapan gelombangnya ya. Rumusnya itu adalah 2pi per lambda dikali X. Nah, ini bisa nih kalau dijabarkan lagi jadinya seperti ini ya. Oke, kalian bisa hafalkan rumusnya. Ini akan Ibu kasih kotak. Ini. Oke. Seperti ini ya. Selanjutnya ada persamaan kecepatan. Nah, seperti yang kita semua udah tahu ya, lambang dari kecepatan itu kan adalah V. Nah, kecepatan itu kan adalah penurunan dari yang namanya perpindahan ya. Nah, perpindahan dalam getaran atau gelombang ini kan adalah simpangan ya. Berarti kecepatan di sini persamaannya diturunkan dari persamaan simpangan ya. Nah, kalau di matematika kan ada tuh yang pelajaran penurunan atau diferensial ya, itu merupakan aplikasinya ini nih ya. Tapi Ibu langsung aja ya, karena kalau dijelasin akan panjang dan belum tentu paham, oke? Keterbatasan durasi biasa, oke? Nah, V itu sama dengan plus minus A omega cos omega T plus minus KX. Oke, nah ini adalah merupakan hasil penurunan dari persamaan simpangan ya. Nah, jadi yang diturunin itu kan terhadap waktunya atau terhadap T-nya. Nah, di sini kan yang punya T-nya itu adalah sin omega T, benar nggak? Karena ini kali ini
ini kali ini, ya kan? Yang punya T-nya itu kan adalah sin omega T ya. Nah, kalau diturunin, maka nanti si T-nya itu akan keluar ke sini. Sinnya kalau diturunkan itu jadi cos, kemudian omega T plus minus Kx gitu ya penurunannya. Oke, ini akan ibu kotakin. Plus minusnya sama aturannya kayak yang di sini ya, tergantung arah rambat gelombang dan asal getarannya. Oke. Nah, yang terakhir itu ada, oh ya maaf. Nah, dalam kecepatan ini nanti kalian biasanya ditanya juga nih besar kecepatan maksimumnya. Nah, kecepatan maksimum atau kecepatan yang paling besar ya. Nah, kecepatan maksimumnya itu adalah ketika si cos omega T plus minus Kx nya itu nilainya 1 ya. Jadi kalau pasti mereka ini nilainya 1, maka V-nya itu maksimum, kecepatannya itu maksimum. Nah, kalau ini udah berubah jadi 1, maka di sini jadi plus minus A kali omega ya. Nah, jadinya ini cuma amplitudo dikali omega, kecepatan sudut, oke?